Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terbaru, yaitu bab 4246 sampai 4247. Oke, kita langsung aja. Bab 4246. Ketika Ye Chen dan Gu Qiuyi datang ke toko angsa panggang milik Chen Zhaozhong, Chen Zhaozhong sedang sibuk membersihkan diri dengan pria itu. Pada saat ini sudah lewat tengah hari dan tidak ada satupun tamu di hotel. Gu Qiuyi tidak khawatir akan dikenali, tetapi hanya mengenakan topeng dan pergi ke restoran dengan Ye Chen secara langsung. Begitu keduanya memasuki pintu, sensor di pintu berbunyi untuk mengingatkan para tamu untuk masuk. Pria yang sibuk itu berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Maaf, kami telah menutup makan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ambilkanlah kami sesuatu untuk dimakan, kami belum makan." Chen Zhaozhong mendengar suara Ye Chen, menoleh dan melihat bahwa dia dan Gu Qiuyi datang bersama. Dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kalian tidak makan saat ini?" Gu Qiuyi meraih lengan Ye Chen dan berkata dengan lembut, "Halo, Paman Zhong." Ye Chen juga tersenyum dan berkata, "Paman Zhong, kami pergi ke rumah Fei untuk jalan-jalan pada siang hari. Kami ingin makan, tetapi pada akhirnya kami tidak bisa." Gu Qiuyi berpura-pura tidak puas dan bergumam, "Kamulah yang bersikeras untuk membiarkan kedua ayah dan putra keluarga Fei minum. Tetapi mereka minum keduanya sehingga dia tidak ingin makan." Ketika Chen Zhaozhong mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Oh, sepertinya ada cerita di dalamnya. Kalian berdua, cepatlah duduklah di bawah. Saya akan menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Untuk kalian berdua, mari kita duduk dan berbicara dengannya. Aku nanti katakan." Ye Chen mengangguk tersenyum dan berkata, "Paman Zhong, ayo naik dan menunggumu." Gu Qiuyi juga tersenyum dan berkata, "Paman Zhong, aku ingin makan bebek panggang 2. Chen Zhaozhong tersenyum dan berkata, "Oke, kalian semua pergi ke atas dulu dan aku akan bersiap-siap." Ye Chen dan Gu Qiuyi naik ke tangga bersamaan, tetapi sebelum mereka sampai di lantai 2, mereka mendengar suara ding di pintu lagi. Dan kemudian sebuah suara yang agak familiar berkata, "Bos, kalian berdua." Ye Chen tanpa sadar berhenti, berjongkok sedikit dan melihat dua orang masuk sekaligus melalui celah tangga. Hanya An Chong Qiu yang berbicara, dan yang berdiri samping pamannya adalah detektif Cina yang terkenal, Li Yalin. Hanya saja, Li Yalin hari ini tidak memiliki sikap seperti Ye Chen terakhir kali dia melihatnya. Dia memiliki janggut yang berantakan dan terlihat sangat bersemangat. Melihat ini, Ye Chen buru-buru menarik Gu Qiuyi dan keduanya bergegas ke atas terlebih dahulu. Gu Qiuyi mengikuti Ye Chen diam-diam dan mengenali Li Yalin, tetapi dia tidak tahu mengapa Ye Chen sepertinya sengaja menghindarinya. Jadi, dia buru-buru menurunkan suara dan berkata, "Saudara Ye Chen, apakah Anda tidak memiliki petunjuk bahwa Detektif Li, apakah Anda sudah menguasainya untuk waktu yang lama?" Ye Chen melambaikan tangannya. "Aku tidak menghindarinya, aku menghindari orang yang di sampingnya." Gu Qiuyi dengan cepat bertanya, "Kakak Ye Chen, siapa orang itu?" Ye Chen mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, "Orang itu adalah pamanku." "Hah?" Gu Qiuyi bertanya dengan heran, "Apakah itu pamanmu? Lalu mengapa kita tidak menyapa saja?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia masih tidak tahu situasiku dan dia masih pergi." Gu Qiuyi berkata tanpa alasan, "Mengapa ayahku berkata bahwa keluarga kakekmu semua ingin mencari keberadaanmu? Bukankah lebih baik jika kita bisa bertemu lagi?" Ye Chen menghela napas dan berkata, "Lupakan saja." Di sisi lain, ketika Chen Zhaozhong melihat An Chong Qiu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, "Tuan, Anda sudah lama tidak ke sini."
Setelah berbicara, dia memandang Lialin yang ada di samping dan berkata dengan kaget, ini seharusnya detektif Cina yang terkenal, detektif Li, kan? Lialin tersenyum masam dan menertawakan dirinya sendiri. Aku bukan detektif, tapi aku hanya nama palsu. Seorang Chongqing berkata sambil tersenyum, Bos, jangan perhatikan dia. Dia terstimulasi. Kami belum makan, jadi kamu masih bisa makan. Saya pikir 2 orang muda baru saja masuk. Kita lanjut lagi ke bab 4247. Chen Jiozhong berkata, sebenarnya kami telah tutup untuk makan siang. 2 orang yang Anda lihat barusan adalah anak-anak dari teman lama saya. Sudah sangat larut sehingga mereka tidak makan siang. Jadi saya membiarkan mereka naik ke atas. Setelah berbicara, Chen Jiozhong berkata lagi, tapi karena kamu di sini, tentu saja kami tidak bisa membiarkan kalian berdua melarikan diri dengan sia-sia. Nah, kalian berdua bisa duduk di lantai pertama dan memberitahu pria itu apa yang kamu inginkan makan dan aku akan menyiapkannya. Oke, An Chongqing mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, terima kasih bos. Setelah itu, dia berkata kepada Lialin, Li tua, duduklah, biarkan kamu mencicipi angsa panggang kanton terbaik di New York. Lialin memukul bibir dan berkata, oh, aku sebenarnya ingin minum 2 kali sekarang. Setelah berbicara, dia melihat ke lemari anggur kecil di belakang meja hotel dan berkata dengan terkejut, Bos, apakah Anda masih memiliki Ewito? Ya, Chen Jiozhong berkata sambil tersenyum. Diimpor dari Cina. Apakah Anda ingin mencobanya sepotol? Lialin tersenyum riang dan berkata, Oke, 2 botol. Seorang Chongqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kamu minum banyak di siang hari. Kamu tidak bekerja di sore hari. Lialin menggelengkan kepalanya. Lagi pula, saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Saya pergi kantor untuk tidur di sore hari. Saya sudah berputar selama 2 hari dan sudah waktunya bagi saya untuk tidur. Seorang Chongqing mengangguk dan berkata dengan santai, Oke, mari kita minum bersama. Setelah minum, aku akan pulang dan tidur. Dan aku akan kembali ke Los Angeles besok pagi. Lialin bertanya dengan heran, Mengapa kamu pergi sepagi ini? Bukankah kamu tinggal di New York selama 2 hari lagi? Seorang Chongqing melambaikan tangannya dan berkata, Saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Saya harus kembali untuk melihat orang tua itu. Sudah lama sejak saya kembali dari Tiongkok dan saya belum kembali. Lialin mengangguk mengerti dan berkata, Sudah waktunya untuk kembali dan melihatnya. Bantu aku membawakan yang bagus untuk pria tua itu dan wanita tua itu. Mengatakan itu, dia mengingat sesuatu dan berkata, Tuan, haruskah dia masih mengingatku? Seorang Chongqing mengangguk, Ingat. Bagus. Pada saat ini, Ye Chen di lantai 2 merasa seperti duduk di peniti. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga kakeknya. Tetapi kedua kali dia dipisahkan dari pamannya An Chongqing oleh dinding dan masih membuatnya merasa sedikit aneh. Aneh untuk dikatakan, tapi lebih merupakan kontradiksi. Sumber konfliknya adalah, di satu sisi, Ye Chen benar-benar ingin membuat garis yang jelas dengan mereka dan segalanya. Tetapi di sisi lain, dia tidak ingin naik dan menyapa. Dan pada akhirnya, cara bertanya kepadanya mengapa keluarga An memandang rendah dia saat itu. Selain itu, dia juga ingin menanyakan apakah keluarga An mengetahui alasan sebenarnya mengapa orang tuanya dibunuh. Gu Qiuqi yang duduk di seberang Ye Chen melihat ketidaknyamanannya, mengulurkan tangan dan memegang tangannya dengan lembut. Dengan mata lembut dan suara lembut, Saudara Ye Chen, ada apa denganmu? Ye Chen berkata dengan santai, Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Tidak, Gu Qiuqi berkata dengan serius. Apakah menurutmu pamanmu yang duduk di lantai bawah membuatmu sangat tidak nyaman? Itu benar, Ye Chen tidak bisa mencoba untuk berani dan sedikit mengangguk untuk mengakuinya.
Gu Kewei tiba-tiba merasa sedikit tertekan untuk Ye Chen. Dia tahu bahwa terlepas dari kekuatan dan pencapaian luar biasa Ye Chen sekarang, tapi dalam 10 atau 20 tahun setelah orang tuanya meninggal, dia tidak bahagia. Begitu jauh di lubuk hatinya, dia pasti sedikit sensitif. Jadi, dia meremas tangan Ye Chen dan berkata dengan serius, "Kakak Ye Chen, jika kamu merasa tidak nyaman tinggal di sini, aku akan meminjamkanmu topeng. Ayo pergi dulu." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa, biasakan sedikit." Oke, oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.